warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andira dari Prodi Hukum dengan NIM 2105149. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema mengenai dan memahami apa itu hak milik. Hak milik. Hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang-orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, hak milik dalam Islam. Hak milik dalam perspektif Islam. Hak milik adalah kekhususan dan terdapat sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Terjadinya hak milik. Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena pasal 22 UU PA. Hukum adat misalnya melalui pembukaan tanah. Penetapan pemerintah yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Ketentuan undang-undang yaitu atas dasar ketentuan konversi. Beralihnya hak milik. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hak milik, sehingga peralihannya menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Hapusnya hak milik. Menurut ketentuan pasal 27 UPA, hak milik hapus karena 1. Tanah jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UPA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UU PA. Yang kedua, tanahnya musnah. Beberapa jenis status kepemilikan tanah yang sering digunakan diantaranya, yaitu sertifikat hak milik atau disebut SHM, sertifikat hak guna bangunan atau disebut HGB, sertifikat hak guna usaha atau disebut HGU, sertifikat hak pakai atau disebut HP, sertifikat hak atas satuan rumah susun atau disebut SHSRS, tanah girik. Macam-macam hak milik. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada 3 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu atau disebut milkiyah fardiyah, kepemilikan umum atau disebut milkiyah ammah, kepemilikan negara atau disebut milkiyah daulah, al-milk at-tam atau milik sempurna, al-milk at-naqis atau kepemilikan tidak sempurna. Subjek hak milik. Pasal 21 ayat 1 UU PA menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun, ayat 2 ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintahan atau badan keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.